Salam sejahtera dan horas bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021, mari kita sebelumnya bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan kita hari ini adalah sambutlah Yesus Rajamu telah datang. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pastilah hal bersorak atau sorak-sorai sudah amat dan begitu sering kita perhatikan. Bahkan kita pun adalah bahagian daripada yang pernah menunjukkan sorak-sorai. Artinya bersorak-sorak itu adalah suatu ekspresi jiwa yang keluar secara spontan dari dalam hati seseorang. Nah, seseorang dapat bersorak-sorai itu terjadi karena kegembiraan yang dialami. Suasana hati yang penuh dengan kegirangan atau suasana sukacita. Akan tetapi bersorak atau berteriak karena suasana yang tidak sesuai dengan keinginan, hal ini juga dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan.
Tetapi ekspresi daripada kedua hal tersebut tadi itu amat jauh berbeda. Boleh kita perhatikan bila mana ada suatu perlombaan, suatu pertandingan, ada dari antara penonton itu yang bersorak-sorak karena sukacita. Tetapi ada pula yang bersorak karena kekesalan yang terjadi bagi dirinya sendiri. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, kalau di sini dikatakan bersorak-sorai, umumnya itu memberikan definisi bagi mereka yang mengalami suatu kegembiraan. Ada sebuah keadaan yang baru, yang persis jauh berbeda di dalam keadaan yang sebelumnya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, Zakaria menyampaikan kepada umat Tuhan agar mereka bersorak-sorai. Dikatakan tadi, bersorak-sorailah dengan suara nyaring. Hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Artinya adalah bergembiralah dan bersukacitalah bagi mereka semuanya. Nah, muncul suatu pertanyaan, apakah maksud ajakan agar bersorak-sorai di sini? Sementara keadaan mereka sungguh amat terpuruk kala itu. Kehidupan mereka sungguh amat berbeda daripada yang sebelumnya. Keadaan amat tidak layak untuk dikatakan bergembira ataupun bersukacita. Hidup mereka sangat terpuruk, jauh dari apa yang diharapkan. Mereka juga tidak memiliki makanan apa-apa dan jatuh miskin. Bahkan juga Bait Allah yang mana dianggap sebagai simbol kehadiran Allah itu juga telah hancur ketika itu. Nah, di dalam suasana yang seperti itu bagaimanakah dapat memungkinkan bagi mereka untuk bersorak-sorai atau bersukacita? Serupa halnya juga di dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga terhalang untuk bersukacita, untuk bergembira oleh karena beratnya pergumulan dan juga persoalan yang kita hadapi. Akan tetapi dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, lihat rajamu datang kepadamu. Rajamu datang kepadamu. Artinya dia, raja, datang menghampiri hidup mereka yang sedang dalam kondisi penuh dengan beban berat dan persoalan itu. Ia adil dan jaya, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Sang raja datang menjumpai umatnya, yaitu dia, Tuhan, Juru Selamat, dengan keadilan dan dengan kejayaannya, dengan kelemah lembutannya, untuk menunjukkan kasih yang begitu besar bagi umat kesayangannya. Sehingga dapat kita temukan di sini adanya suatu kehidupan atau keadaan yang sangat-sangat menantikan akan pertolongan, suasana yang terjepit, akan tetapi suasana itu diubah dengan mengatakan rajamu datang kepadamu. Maka saudaraku, umat Tuhan diubah. Suasana kehidupan mereka diubah menjadi kehidupan yang bergembira dan bersukacita. Sebab dia datang untuk mengampuni dan memberikan pertolongan kepada umatnya. Dia, Mesias, datang untuk menggantikan pergumulan menjadi sukacita.
mengubah penderitaan menjadi kemenangan bagi mereka yang dikasihinya. Oleh sebab itu, ada 3 pesan daripada nas renungan kita pada saat ini. Yang pertama, mau dikatakan adalah Allah lah, Yesuslah sumber kehidupan. Dialah yang dapat mengubah dari keadaan yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh sebab itu jangan pernah kita memandang seolah-olah diri kita ini tidak memiliki arti apa-apa lagi. Oleh karena besarnya dan beratnya persoalan yang kita hadapi, jangan langsung menyerah, jangan langsung mudah putus asa. Tetapi di sini diberikan bahwa Allah datang di dalam kuasa dan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus untuk mengubah keadaan dari yang tidak berarti menjadi berarti. Yang kedua yang hendak disampaikan adalah bahwa tentu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Persoalan yang datang silih berganti. Persoalan yang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk melemahkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi hendak disampaikan kepada kita, bagi mereka yang senantiasa menantikan Tuhan, yang senantiasa imannya tertuju kepada Allah, dia tidak akan pernah kalah sekalipun mengalami persoalan hidup. Maka ajakan daripada firman ini kepada kita agar bersorak-sorai, jangan ganti atau jangan hilangkan sukacita di dalam kehidupan ini oleh karena beratnya kesusahan itu. Tetapi percayalah bahwa Dia, Tuhan datang dan menjumpai serta menyelamatkan kita pada kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga disampaikan, Yesus Sang Raja akan datang. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Raja yang datang menuntun umatnya bukan dengan memakai kekerasan, bukan dengan memakai kekuasaan, tetapi Dia datang dengan kelemah lembutan agar dunia ini juga disinari di dalam kelemah lembutan. Mari saudaraku, sambutlah Dia, Yesus Sang Raja yang akan datang dan telah datang menghampiri kehidupan kita untuk memulihkan dan menuntun kita setiap saat. Selamat Advent bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas kasih setia dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau hadir dan menyatakan kasih penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami beroleh kehidupan, beroleh sukacita hingga pada hari ini. Kini kami semakin diberikan semangat dan sukacita pengharapan oleh karena firman-Mu, yang mana Engkau datang untuk menyelamatkan kami, membuat hati kami bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena Engkau datang membawa keselamatan, sekalipun hidup kami dihampiri oleh berbagai penderitaan dan juga pergumulan, tetapi iman kami senantiasa dikokohkan dan dikuatkan, sebab Engkau datang untuk membawa keselamatan kepada kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih keselamatan yang telah dinyatakan oleh anak-Mu Yesus Kristus dari segala perhambaan dosa di dalam kehidupan ini. Maka kiranya hidup kami senantiasa hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Kami tidak menjadi pribadi yang gampang putus asa, tetapi senantiasa menjadi pribadi yang selalu dan tetap dekat kepada Tuhan.
berkati, sertai seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini dimanapun berada. Biarlah kehidupan mereka diisi di dalam pengharapan sukacita yang daripada Allah Bapa, terlebih pada masa-masa Advent ini, agar kami senantiasa mempersiapkan hati kami untuk menanti kedatangan-Mu, menuntun hidup kami di dalam keselamatan melalui Juru Selamat-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.